Shalom, selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Bagaimana kabarnya? Ibu selalu berharap dan berdoa semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Pada hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dari bab 9, yaitu melayani sesama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari anak-anak Ibu kita beribadah terlebih dahulu. Anak-anak Ibu, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan kasih setiamu yang melimpah. Tuhan yang baik, pada hari ini kami akan belajar tentang arti melayani sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu, sekarang mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian kita, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Demikianlah lagu pujian kita, ibadah kita kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Anak-anak Ibu, kita belajar di bab 9 melayani sesama dengan indikator. Yang pertama menjelaskan makna melayani sesama. Kedua, menelaah cara melayani sesama sebagai ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, mengkritisi pelayanan terhadap sesama sebagai ibadah. Itulah indikator pembelajaran kita. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, arti melayani. Kata melayani dalam bahasa Yunani adalah disebut dengan diakonia. Diaken itu melayani dan diakonos itu pelayan, atau di sini Ibu tuliskan para pelayan itu disebut dengan diaken. Dalam Perjanjian Lama, kata ini terkait dengan pelayanan imam.
Sedangkan dalam Perjanjian Baru, diakonein yang memiliki arti melayani di meja. Diakonia menggambarkan pelayanan di meja. Hal ini mengingatkan pelayanan Yesus membasuh kaki para muridnya. Ia membalikkan arti melayani dan dilayani. Antara Yesus dan para muridnya yang menjadi pemimpin adalah Yesus, yang disebut juga dengan diakonos atau pelayan. Melayani adalah membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang atau orang lain. Yesus memberi kita teladan terkait dengan pelayanan. Selama masa hidupnya di dunia, Yesus melayani banyak orang. Ya, contohnya ketika sebuah pernikahan di Kana dan sang tuan rumah kehabisan anggur, Yesus melayani dengan melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Kemudian peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, membasuh kaki para muridnya, dan beberapa contoh lain yang merupakan contoh pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kamu juga bisa melakukan tindakan melayani dari hal-hal yang kecil. Ya, misalnya saja menolong ibu menjaga adik saat ibu bekerja. Ya. Kemudian menolong teman belajar mata pelajaran yang sulit atau menolong teman yang terjatuh. Nah, banyak yang dapat kita lakukan. Ya. Melayani itu berarti tidak mengharapkan balasan atas pertolongan yang kita lakukan. Melayani juga berarti tidak mengharapkan balasan atas pertolongan yang kita lakukan. Kita melakukannya didasari oleh rasa simpati dan empati terhadap orang yang kita tolong. Bersikap simpati berarti pertolongan yang kita lakukan didasari oleh rasa belas kasihan kita. Sedangkan bersikap empati berarti kita merasa sepenanggungan dengan orang yang kita tolong. Ya, meskipun terkadang menolong atau melayani orang lain itu tidaklah menyenangkan atau melelahkan. Dan melayani berarti mempergunakan segenap hidup kita bagi Allah. Karena Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi dan memberikan hidupnya kepada kita. Kemudian Ibu lanjut. Karena judul kita melayani sesama, kemudian Ibu akan jelaskan siapakah sesamaku. Sesamaku itu berarti semua orang yang berada di sekitar kita. Melayani sesama berarti kita peduli dengan hidup orang lain. Melayani sesama artinya memperhatikan atau peduli terhadap hidup orang lain dan bersedia menolong demi kebaikannya. Menurutmu, siapakah sesamaku? Apakah hanya orang-orang yang kamu kenal? Atau juga orang yang tidak kamu kenal? Apakah hanya orang-orang yang kamu anggap penting? Atau juga orang yang kurang penting yang sering dipandang sebelah mata atau diremehkan? Pada waktu berangkat ke sekolah tadi pagi, kamu bertemu dengan banyak orang. Kamu mungkin bertemu dengan petugas kebersihan yang sedang membersihkan trotoar, Pak Polisi yang sedang sibuk mengatur lalu lintas, tunawisma yang masih terlelap tidur di emperan toko, dan sebagainya. Ya, merekalah sesama kita. Melayani sesama berarti kita peduli dengan hidup orang lain. Kita bersedia menolong demi kebaikannya. Seorang anak kecil bersedia memberikan bekal makan siangnya berupa 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang.
Samuel juga yang melayani di rumah Tuhan sejak kecil. Itu adalah bagian dari pelayanan kepada sesama. Dan pelayanan kepada sesama adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya. Pelayanan kepada sesama haruslah kita landasi dengan sikap hati yang tulus ikhlas atau tanpa pamrih. Kemudian ibu lanjutkan, yang ketiga, mengapa kita harus melayani sesama? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan kepada kita untuk melayani sesama. Melayani merupakan salah satu wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sekaligus merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Melayani sesama berarti juga kita melayani Tuhan Yesus sendiri. Dalam melaksanakan pelayanan, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu melayani dan mengasihi kita. Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan semua pelayanan yang dilakukannya atas dasar belas kasihannya kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang kesusahan. Melayani sesama itu adalah ibadah. Tuhan Yesus meminta kita menolong sesuai dengan kemampuan kita. Melayani sesama berarti melayani Tuhan Yesus sendiri. Menjadi pengikut Kristus berarti kita harus bersedia menderita untuk melayani sesama dan Tuhan. Apapun yang kita lakukan kepada sesama, karena itu adalah untuk Tuhan juga. Di sini akan Ibu ada sebuah film, yaitu contoh kasih melayani sesama orang Samaria yang murah hati. Mari anak-anak Ibu kita menyaksikannya. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu.
Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kitab Lukas pasal 6 ayat 36. Ya. Nah, tadi sudah kita menyaksikan bagaimana seorang Samaria mengasihi, dia melayani, dia menolong orang yang terkena musibah. Nah, dalam mengasihi sesama tidak ada batasan waktu. Juga bukan karena kita memiliki kelebihan. Contohnya ada janda di Sarfat yang melayani Nabi Elia. Janda itu bersedia memberi dari kekurangannya. Ketika Nabi Elia menemuinya, ia tidak memiliki roti sedikit pun. Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak yang bisa digunakan untuk membuat roti terakhir. Namun, ia bersedia memberikan miliknya yang terakhir kepada orang yang bahkan ia tidak kenal. Nah, anak-anak ibu, bagaimana sebaiknya sikap kita saat memberi bantuan berdasarkan cerita ibu tadi, yaitu orang Samaria dan janda di Sarfat? Nah, dalam melayani sebaiknya kita harus tulus, ikhlas, dan juga dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian ibu lanjutkan teladan Tuhan Yesus dalam melayani. Dalam melayani kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu menderita. Selama Yesus melaksanakan karya penyelamatannya, ia mengalami penderitaan. Penderitaan itu berupa penyiksaan dan penyaliban yang berujung pada kematian. Walaupun penderitaan itu sangat menyakitkan, Tuhan Yesus tetap bertahan. Suatu saat nanti mungkin saja penderitaan itu akan menghampiri hidupmu. Lalu, apakah kamu akan mengikuti teladan Yesus?
Untuk tetap bertahan agar tujuan tercapai, Yesus hadir memberi teladan supaya kita setia kendati dalam penderitaan tetap harus melayani. Kemudian yang kedua, dalam melayani Tuhan Yesus taat. Suatu hari, seorang pendeta bertanya kepada jemaatnya, "Siapa yang sudah percaya kepada Tuhan?" Semua mengangkat tangan sambil berkata, "Saya, Pak Pendeta." Pendeta itu kembali bertanya, "Siapa yang sudah taat kepada Tuhan?" Suasananya menjadi hening. Tidak seorang pun mengangkat tangan. Ternyata banyak orang yang sudah percaya tetapi tidak taat. Ketaatan Yesus menjadi teladan bagi semua orang. Taat kepada Tuhan, kepada orang tua dan guru. Ya. Ajarlah aku Tuhan agar dapat taat kepadamu dan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, yang kita harus contoh dari Tuhan Yesus, yang ketiga adalah pemurah. Selama berada di dunia, Yesus bertemu dengan orang-orang sakit. Ketika mereka itu berseru kepadanya, Yesus dengan senang hati menolong mereka. Yang buta dicelikkan matanya, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Tindakan Yesus memberi bukti bahwa Dia seorang pemimpin yang pemurah. Kemudian dalam melayani, Yesus adalah kudus. Yesus adalah seorang yang kudus hatinya. Kekudusannya tergambar dalam tindakan dan perkataan Yesus. Yesus yang berasal dari Allah yang kudus, meskipun berada di dunia yang fana ini, Ia tetap kudus. Jika kita melayani, kita juga harus menjaga kekudusan diri. Jauhkanlah seluruh tubuh dan pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kekudusan dapat kita pertahankan apabila kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah aku agar aku dapat melayani pekerjaan melalui pelayanan kepada sesama. Demikianlah penjelasan Ibu untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melayani sesama. Sekian dan terima kasih. Shalom.